Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Teman-teman, di sini ada sebuah kipas angin saya nih teman-teman ya. Jadi di sini kipas angin ini mau saya tambahin sebuah lampu LED kayak gitu. Ini biasa kipas angin yang saya gunain buat nyate lah kayak gitu teman-teman. Sama sampai itu sebelah teh sopak gitunya karena dia panas ting beren kena tungku nah gitu. Sampai kalario lah gitu nya. Nah, ini kita akan bongkar dulu. Di sini ada beberapa bautnya di bawah. Jadi kita akan bongkar dulu baut-bautnya dulu, teman-teman. Oke, kita akan bongkar dulu, teman-teman. Ini karena bautnya belum pernah kita bongkar, jadi ini lumayan rada hese, teman-teman ya posisinya. Dan rada kencang gitu, teman-teman. Oke, kita akan bongkar dulu semuanya ini. Biasanya saya kalau misalkan buka baut itu saya selalu tempelin pakai magnet, teman-teman, supaya enggak hilang bautnya. Nah, ini udah kita kumpulin semua teman-teman. Untuk bautnya ini udah kita bongkar semuanya. Sekarang tinggal kita kayaknya tinggal angkat doang nih teman-teman ya. Ini soalnya saya juga belum tahu nih. Coba kita angkat dulu. Oh iya betul teman-teman, tuh tinggal diangkat aja tuh ya. Nah, ini dalamnya cuma kayak gini aja tuh ya. Untuk bagian saklarnya di sini cuman ada, kita awasin dulu ini yang warna hijaunya. Cuman ada 3 kabel teman-teman untuk ininya nih. Ini yang nyambung ke apa sebutnya, ke ini ya, ke listrik PLN. Tuh kan, ini dari listrik PLN ada 2 kabel, yang satu nyambung langsung ke sini nih, satu ke yang warna hitam ini nyambungnya posisinya ke langsung ke sini, ke si dinamonya ya, dinamo kipasnya. Dan satunya lagi ini warna biru. Nah, ini dia terbagi 2 teman-teman. Nanti outputnya ada 2 kabel, itu ada putih dan merah. Nanti yang warna putih itu nomor 1 untuk kecepatannya, dan yang warna merahnya itu nanti buat kecepatan nomor 2 gitu teman-teman. Ini untuk kecepatannya nomor 1 dan ini nomor 2 gitu ya. Di sini saya mau pasang lampu LED-nya gitu teman-teman, supaya ada apa ya, ada ininya lah sebutnya ya, ada modifikasinya gitu supaya lebih jelas kalau kondisi malam gitu teman-teman. Dan ini udah saya siapin lampu LED-nya, ini banyak ya. Ini saya belinya ini emang satu kotak kayak gini teman-teman. Jadi untuk warnanya saya mau nyesuaiin sesuai dengan warna saklarnya aja teman-teman. Tuh kan ini ada warna hijau sama biru, jadi saya mau pilih lampu LED-nya warna hijau dan warna biru teman-teman. Di sini emang nanti si lampunya itu nggak bergantian teman-teman ya, tetap nyala dua-duanya. Soalnya kalau buat dinamo kayak gitu biasanya ada listriknya, ada dua-duanya bakal ada listrik kita teman-teman. Nah, di sini ada polaritasnya ya, untuk negatif, untuk positif yang panjang sebelah, dan untuk yang pendeknya itu. Jadi untuk pemasangan nggak boleh terbalik ya teman-teman, karena ini yang panjang itu positif, dan yang hijau ini juga yang ada kaki panjangnya tuh ya, ini tidak boleh terbalik teman-teman. Kita sesuaikan aja ya, jadi yang positif sama positif dan negatif sama negatif teman-teman, kayak gitu. Dan kita juga harus siapin sebuah resistor teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 buah resistor dengan nilai yang sama, yaitu 100 kilo ohm. Karena buat lampu LED kita colokin ke listrik PLN itu wajib menggunakan resistor teman-teman. Kalau nggak pakai resistor ini aduh murah lagi. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai resistor ini pasti lampu LED ini bakal meletup teman-teman, bakal rusak lah gitu, putus ya, karena arusnya dan tegangan terlalu tinggi. Dengan si resistor ini maka tegangannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan resistornya teman-teman, jadi nggak bakal rusak, nggak bakal putus gitu ya. Oke, kita akan pasangkan di sini nih. Nah, paling saya pasang di sini nih, di bawahnya kayak gini. Nah, nanti saya mau bor nih teman-teman di antara sini nih. Untuk mata bornya ini kita sesuaikan aja dengan ukuran si lampu LED-nya teman-teman. Sebenarnya tanpa bor juga bisa ya, mau pakai paku kita terserah, bebas lah teman-teman. Yang penting ini kita bolongin lah teman-teman ya, supaya si lampu LED-nya itu bisa kita masukin di situ. Bor di sini kita akan tekan teman-teman. Di sini bornya rada mintul ya. Teman-teman, untuk hasilnya ini kurang bagus ternyata ya, kurang bagus. Coba untuk yang bagian nomor 2. Malah rapian nomor 2 teman-teman tuh ya. Untuk kita lihat di sini, untuk nomor 2 kayak gitu bagus, dan nomor 1 ini ternyata pas banget sama si lubang ini tuh, buat lubang bau teman-teman. Untungnya ini gak sampai rusak ya, cuma pinggirnya aja yang kena teman-teman. Itu saya tadi nggak merhatiin teman-teman, ternyata
malah pas banget dengan lubang baut gitu. Tapi ini nggak apa-apa, kita akan masukkan di sini ya. Untuk lampu yang warna hijaunya kita sesuaikan aja sama si warna saklarnya, karena warna saklar yang hijau posisinya ada di sini, jadi kita pasangkan lampu lednya yang warna hijau di sini. Nah oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kita tekukan dulu ini untuk kaki yang saya tekuk ke kanan atau sebelah kanan itu kaki negatif ya, kaki negatif lampu lednya. Kemudian kita akan lem teman-teman di sini supaya dia nggak mudah copot ya. Kalau ketekan takutnya kita kesenggol gitu. Nah ini saya pakai Dexstone untuk lemnya, yang lem Cora juga bisa kayak gitu, power glue lah gitu ya. Nah kita akan lem di sini supaya kuat teman-teman si lampu LED-nya. Nah kita akan pasang lagi sekarang untuk yang lampu yang warna birunya teman-teman. Kalau untuk yang warna biru ini seret ya posisinya, karena ini presisi banget tuh pas, jadi tanpa dilem juga ini udah kuat teman-teman. Beda dengan yang warna hijau ya, tadi emang ada kendor gitu. Nah ini yang saya satuin, ini kita solder ya, yang saya satuin ini. Jadi ini untuk kakinya, aduh nempel, ini kena solder. Ini adalah kaki negatifnya teman-teman ya, negatif lampu LED yang dua-duanya kita sambungkan secara langsung teman-teman. Nah kayak gini kita sambungkan secara langsung. Dan selanjutnya kita pasangkan juga kabel di sini. Nah ini ya kabel di sini, kabel kecil gitu ya, untuk kaki yang negatif pada lampu LED itu teman-teman. Dan kita masukin ke sini lewat bawah ya, lewat bawah. Selanjutnya kita sambungan ke sini nih. Nah yang ada si tutupnya ini, tutup supaya nggak konslet, kita buka aja kayak ini, kita puterin. Nah langsung aja kita sambungkan secara langsung teman-teman kayak gini. Kita lilit-lilit aja di sini. Nah kayak gini tuh ya. Kalau ini secara langsung ya kita sambungin, tidak melalui saklar teman-teman, tapi langsung kita masukin lagi ininya untuk isolatornya supaya aman, supaya nggak konslet teman-teman. Sekarang baru kita pasangkan resistor ini teman-teman ya, resistor yang 100 kilo ohm. Nah di sini nih posisinya di lampu LED yang positifnya teman-teman. Langsung kita tekuk-tekuk aja di sini, kita sambungkan ke kabel merah ini teman-teman, ke saklar yang warna biru atau kabel yang merah-merah ini tuh ya. Kita sambungkan di situ dan kita solder langsung teman-teman di sini. Kayak gitu ya. Cara nempel nah STD baru nih udah nempel teman-teman. Kita sambungkan juga untuk resistor yang satu lagi, ini dia 100 kilo ohm, kita sambungin di sini di lampu LED yang warna hijau yang positifnya ya. Karena di sini si ininya masih resistor terlalu pendek, jadi ini enggak cukup teman-teman. Saya mau sambungin menggunakan kaki dioda gitu ya. Ini dia untuk kaki diodanya, kita sambungkan dulu ke sini ke kabel yang warna putih atau saklar yang warna hijau teman-teman, supaya si antara kaki resistor ke kabel itu dia bisa terhubung. Jadi harus dijumper ya, biar ada panjang gitu. Nah baru kita sambungin ya teman-teman ya. Nah kita solder supaya terhubung. Oke, jadi kayak gini teman-teman untuk penyambungannya. Oh iya teman-teman, di sini saya hampir lupa teman-teman ya, karena ini kan lampu LED. Untuk positifnya kita harus wajib nih menggunakan dioda teman-teman ya, karena kalau tanpa dioda ini takutnya dia langsung bisa rusak ya, karena harusnya kan AC. Jadi kita pasangin dulu. Nah dioda itu di sini nih, yang tadi kita kasih kabel yang kecil kita pasangin di sini, kan itu negatif, kita pasangkan di yang warna hitam semua diodanya ya. Jadi kita bongkar dulu kabel yang kecil ini, kita deketin dulu teman-teman, kita zoom supaya jelas. Nah ini kita buka dulu yang ini tuh ya. Nah ini udah kita buka, kemudian kita sambungkan dioda ini teman-teman, yang hitam semua ya, yang hitam semua atau kaki anodanya. Nah seperti ini. Baru kita sambungin lagi ke kaki dioda teman-teman, yang ada gelang putihnya ya. Nah gini teman-teman, itu kan ini kalau kita nggak pasang dioda ini si lampu LED-nya pasti bakal mati teman-teman. Soalnya kan kalau lampu LED itu dia berpolaritas ya, ada negatif dan positifnya. Maka dioda ini untuk penyiarahan
supaya listriknya itu yang tadinya AC supaya menjadi DC teman-teman. Oke, kita tekuk lagi di sini, kita sesuaikan supaya enggak menyatu atau enggak konslet ya. Nah, karena sini udah beres, jadi kita pasangkan aja langsung ke bodinya ini teman-teman. Kita pasangkan langsung seperti ini, dan kita akan pasangin lagi baut-bautnya semuanya yang udah tadi kita buka. Udah kita pasangin semua, sekarang kita akan tester teman-teman. Setelah menggunakan lampu LED kayak gini ya, sebagai indikator aja sih teman-teman ya, supaya kalau misalkan di malam hari itu dia kelihatan gitu teman-teman. Sekarang kita akan colokin aja langsung ke stop kontak untuk colokan listriknya. Ini dia colokan si kipas angin, kita colokin kayak gini, dan kita akan pencet untuk tombol nomor 1. Nah ini dia teman-teman tuh ya, dia langsung menyala teman-teman dua-duanya. Ini kedip-kedipan ini efek kamera teman-teman, karena ini posisinya ada pencahayaan jadi dia kelihatan berkedip-kedip itu. Nah kalau kita cabut pencahayaannya atau kita matikan tuh, jadi kelihatan si lampu lednya diam aja gitu ya, nyala aja teman-teman. Jadi ini dua-duanya langsung nyala teman-teman ya, karena kalau satu-satu kayak misalkan nomor 1 dulu terus warna hijau yang nyala itu dia nggak bisa teman-teman. Soalnya kalau untuk dinamo kayak gini tuh dia nyatu ya, nanti listriknya itu nyatu antara nomor 1 dan 2 itu dia tetap terhubung nanti ketika kita saklar nyalain. Nah kayak gini aja teman-teman tuh, jadi ada supaya kelihatan keren lah gitu teman-teman ya, kelihatan ada indikatornya tuh. Nah kalau kita dinyalain kayak gitu teman-teman, kalau ada pencahayaan dia kedip-kedip, kalau mati dimatiin nih kayak gini. Ini nomor 1 dia tetap nyala, nomor 2 juga dia tetap nyala teman-teman, jadi nggak ngaruh ya. Nomor 1 nyala, nomor 2 nyala juga tetap, dan kalau kita di open itu bakal mati teman-teman tuh ya. Ini kalau kita matiin lagi pencahayaannya, ini lampunya kelihatan nyala aja terus teman-teman. Nomor 1 dan ini nomor 2 tetap sama. Oke, kayak gitu aja sih teman-teman ya untuk penyambungannya atau untuk modifikasinya, untuk sebagai indikator aja supaya lebih kelihatan bagus lah gitu teman-teman, supaya ada cahaya-cahaya kalau kondisi gelap gitu. Oke, kayak gini aja teman-teman ya video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.